Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih semangat ya. Biasanya kalau yang nggak saum habis makan biasanya ngantuk ya. Kenapa coba ngantuk? Makannya kebanyakan karbo ya. Biasanya kan kalau kita makan nasinya sepentung loh, lauknya cuma dikit. Karena karbonnya banyak jadinya ngantuk ya. Kuproy, Mike, kuproy. Ya, sebenarnya kalau makan banyak tapi karbonnya dikit nggak masalah ya. Oke, berhubung karbonnya murah, lauknya mahal ya, jadi ya karbonnya dibanyakin. Lauknya mie lagi. Oh, itu bukan, kalau mie bukan lauk, itu mah karbo juga. Oh, jadi double karbo, makanya tambah ngantuk itu. Baik, oh ya, kemarin ada tugas, saya udah lihat tugasnya, alhamdulillah sudah ngumpul semua ya. Sudah ngumpul semua dan lumayan lah. Ya, ada yang seadanya, ada yang lengkap, ada juga bahasanya bahasa milenial, ada bahasa semi formal, ada yang formal nggak ada malah. Ya nggak apa-apa ya. Tahu Bu, Bahasanya bahasa ini Pak Wahyu, bahasa tutorial di itu, di web, di situs apa namanya kalau kita bikin tutorial gitu oh gitu. ya. Itu mah bahasa kopas. Aduh, saya bilang ini kalau di apa, di perguruan tinggi nanti diketawain apa dimarahin ya, nggak tahu juga. Ya nggak apa-apa lah ya, belajar ya, karena kan bentar lagi kita ada tugas akhir. Nah, tugas akhir juga sebetulnya mirip ya, jadi kita ngoprek, kemudian kita menuliskan, mendokumentasikan hasil oprekan kita. Sebetulnya tugas akhir begitu ya. Sebenarnya untuk jaringan lebih enak ya, karena kita tidak membuat sesuatu ya, jadi mungkin sebetulnya lebih lebih ringan dibanding yang bikin sesuatu ya. Kalau yang PPA kan bikin program ya, meskipun bikin program juga sebetulnya codingannya bisa copy paste juga sih ya, tinggal nyari ya, cuman kan idenya, yang penting idenya ya. Oke ya, jadi alhamdulillah sudah, saya lihat sudah kumpul semua dan ya alhamdulillah lumayan lah ya. Nanti tinggal saya kasih penilaian. Kita masuk ke materi berikutnya. Hari ini kita masuk ke kriptografi ya, kriptografi. Tapi mungkin teorinya dulu nih. Nanti kalau masih ada waktu kita ada prakteknya ya. Nanti slide-nya bisa di-download, sudah saya upload ya. Mana nih? Belum saya. Silakan lihat di Pijar aja ya. Pijar. Belajar online. Keamanan. Mana nih? Sistem dan. Oke, ini ya. Nah ini slide teori, nanti ini ada praktikumnya ya. Praktikumnya pakai GPG ya, sama OpenSSL. Baik, tinggal satu orang lagi yang belum ya, belum masuk, apa-apalah. Oke, jadi untuk kripto ya,
pengamanannya menggunakan dua cara ya, yaitu transposisi dan substitusi ya. Transposisi itu berarti mengubah posisi ya. Kalau substitusi berarti apa? Replace ya, mengganti ya. Jadi di transposisi posisi dari huruf diubah-ubah ya, sementara pada substitusi huruf atau kata digantikan dengan huruf atau simbol lain ya. Jadi perbedaan steganografi dengan kriptografi ya. Kalau di steganografi pesannya di hidden, disembunyikan. Kalau di kriptografi pesannya ada tapi diubah sedemikian rupa sehingga sulit dibaca atau sulit dikenali ya, gitu. Itu perbedaannya ya. Oke, jadi kriptografi ya, bahasa Inggrisnya cryptography, jadi ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman ya. Kripto artinya rahasia, secret ya, sedangkan grafi artinya tulisan, writing ya. Nah, jadi tulisan rahasia ya, dengan kata lain tulisan rahasia. Kalau kemarin steganografi apa? Tulisan yang disembunyikan gitu ya. Kalau ini tulisan yang sifatnya rahasia, jadi tidak mudah untuk dibaca ya, atau yang bisa baca ya hanya pihak yang berwenang aja ya. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebutnya cryptographer ya, cryptographers. Nah, sebuah algoritma kriptografik disebut dengan cipher ya, merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi ya, nanti ada keterangannya. Biasanya kedua persamaan matematik untuk enkripsi dan dekripsi tersebut memiliki hubungan matematis yang cukup erat. Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut plain text atau teks terang ya, plain text, jadi teks yang bisa dibaca, menjadi pesan yang tersembunyi atau ciphertext ya, adalah enkripsi. Jadi enkripsi adalah proses untuk mengubah dari plain text menjadi ciphertext ya, itu disebut enkripsi. Sedangkan menurut ISO 74982 terminologi yang lebih tepat digunakan adalah encipher. Jadi bukan encryption sebetulnya ya, tapi encipher. Ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah tadi ya, karena sudah diacak-acak tadi ya. Proses sebaliknya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi atau decryption. Tapi menurut ISO ini berarti yang berkaitan dengan kriptografi ya. Itu terminologi yang lebih tepat untuk proses ini adalah namanya decipher ya. Encipher dan decipher. Cryptanalysis adalah seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci. Ya. Cryptanalysis adalah cryptanalyst tadi analisis ya, sekarang cryptanalyst adalah pelakunya atau praktisi yang menjalankan cryptanalysis. Kriptologi merupakan gabungan dari kriptografi dan cryptanalysis ya, jadi kriptografi lebih luas lagi ya pemahamannya. Oke. Kekuatan algoritma. Jadi nanti dalam kriptografi banyak macam-macam algoritma yang digunakan ya. Nah, sejumlah studi memperlihatkan bahwa di dunia nyata kehandalan sebuah algoritma bukan terletak pada kerahasiaan algoritmanya itu sendiri, namun berada pada kunci. Ya, secara prinsip algoritma yang dimaksud hanya melakukan dua proses transformasi, yaitu tadi ya, enkripsi dan dekripsi. Oh, Dadin. Ya. Iya Pak, gabung. Ya, ngasih tahu ya, jangan diem aja. Oke. Saya mau absen soalnya. Jangan diem-diem baik. Mal, ente kepala suku ngabsen apa? Aduh. Lupa Pak. Baik, lanjut ya. Ya Pak. Berikutnya, enkripsi tadi ya, proses transformasi mengubah teks terang
Nggak enak ya istilahnya ya, mendingan plain text saja kali ya. Jadi mengubah plain text menjadi teks sandi atau ciphertext tadi ya. Jadi ini di sini digambarkan ilustrasinya, ada plain text, contohnya isinya halo Pak, kemudian dienkripsi ya, dilakukan enkripsi sehingga menjadi ciphertext. Nah, jadi munculnya seperti ini nih, H184P1K, katakanlah begitu ya, katakanlah ini contoh aja. Jadi ini kita kalau bahasa Indonesia ini apa artinya kan nggak jelas gitu ya. Kemudian dekripsi ya, proses transformasi sebaliknya dari enkripsi ya, mengubah teks sandi menjadi teks terang ya. Jadi dari H184P1K didekripsi sehingga kembali menjadi teks yang mudah dibaca oleh bahasa manusia gitu ya. Gitu. Jadi tadinya H184P1K menjadi halo Pak lagi. Oke, berikutnya istilah kunci atau key ya. Adapun kunci yang dimaksud biasa dikenal sebagai istilah sederhananya adalah password ya, atau sandi ya. Yang dalam implementasinya dapat berupa serangkaian campuran antara huruf, angka, dan simbol hingga yang berbentuk biometrik seperti sidik jari ya, retina mata, ada juga karakter suara, suhu tubuh, dan berbagai kombinasi lainnya ya. Bisa juga pengenalan wajah ya, bisa juga tuh macam-macam ya. Kalau sidik jari, kalau misalnya untuk absen tuh ya, nah itu absennya sidik jari. Ada juga pakai retina mata, jadi matanya yang deketin ke alat ya. Lalu suara ada juga, cuman kalau suara hati-hati ya, kalau lagi sakit, lagi parau, nah, nanti nggak bisa, kan ada ya itunya ya, ada rumahnya dikasih password tapi pakai suara. Ketika yang punya rumah suaranya berubah itu dia nggak bisa masuk jadinya. Lagi bengek dia. Nggak dikenal ya gitu ya. Jadi memang ya, tapi memang sih bagusnya nggak cuma satu macam ya, jadi gabungan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi pakai suara, ketika suaranya tadi berubah nggak dikenalin, kita masih punya yang lain ya gitu. Biasanya berupa pin aja ya, kayak di HP kita kan udah ada ya, apalagi kalau udah punya sidik jari tuh ya, bisa sidik jari, bisa pakai pin ya, double tuh ya, bagus. Oke, ini ilustrasinya yang tadi ya, digabungkan ya. Kalau tadi kan sekedar enkripsi ya, ternyata di enkripsi itu, di proses enkripsi itu ada kunci ya, ada kuncinya. Nah, kunci dan panjang kunci ya. Jadi kekuatan dari penyandian bergantung kepada kunci, tadi udah disebutkan ya, pada kunci yang digunakan. Beberapa algoritma enkripsi memiliki kelemahan pada kunci yang digunakan. Untuk itu kunci yang tersebut sebaiknya tidak digunakan ya. Jadi tidak hanya punya kuncinya juga istilahnya ya harus bagus ya. Percuma kalau pakai kunci ya, misalnya ya kita punya pintu pakai kuncinya mungkin dari plastik ya, kita dorong sedikit aja udah patah kuncinya, jadi percuma gitu ya, kayak gitu ya. Ini di di software juga sama gitu ya. Jadi kalaupun pakai kunci jangan sembarang kunci ya, harus kunci yang kuat, yang bagus ya. Selain itu, panjangnya kunci yang biasanya dalam ukuran bit juga menentukan kekuatan dari enkripsi. Kunci yang lebih panjang biasanya lebih aman dan dari kunci yang pendek ya. Makanya nanti kita kenal ada algoritma SHA. Nah, SHA itu ada yang mulai dari kalau nggak salah 128 bit ya, ada yang 256, ada yang 512 kalau nggak salah. Yang paling terakhir sekarang ya, bukan yang paling akhir ya, yang terbaru itu 512 bit ya. Semakin panjang tadi itu bitnya, kuncinya, maka semakin susah untuk dibuka istilahnya gitu ya gitu. Nah, jadi enkripsi dengan menggunakan kunci 128 bit lebih sukar dipecahkan dengan algoritma enkripsi yang sama tetapi dengan kunci yang cuman katakanlah 56 atau 64 bit ya. Jadi menentukan juga panjang kuncinya. Nah, ini contoh-contoh algoritma enkripsi ya.
ada algoritma sandi kunci simetris dan ada algoritma sandi kunci asimetris. Ya. Contohnya untuk si kunci simetris ada DES ya, DES, Data Encryption Standard, ada Blowfish, Twofish, MAS, IDEA. Ini jenis-jenis kuncinya ya. Ada 3 DES, ada AES dan sebagainya. Ya, AES kalau nggak salah digunakan di wireless ya. Kalau kita pakai WiFi ya, kalau nggak salah itu ada pakai AES juga itunya algoritmanya ya. Kemudian untuk contoh algoritma sandi kunci asimetris nih ada RSA, Rivert Samber Adelman ya. Itu kalau kita pakai SSH sering lihat ya, waktu pertama koneksi itu biasanya kita harus bikin dulu kuncinya tuh RSA ya. Kemudian ada juga knapsack, lalu ada DV-Hellman. Nah, DV-Hellman nanti pas kalau nggak salah pas OpenVPN tuh ya, belajar OpenVPN tuh pakai kuncinya pakai DV-Hellman ya kalau nggak salah ya. Oke, untuk algoritma hash, ini algoritma hash itu biasanya ini satu arah. Sebetulnya algoritma hash itu nggak bisa didekripsi ya sebetulnya ya. Ada MD5 ya, Message Digest Algorithm 5, dan ada SHA ya, singkatan dari Secure Hash Algorithm ya. Nah, ini SHA biasanya untuk password nih, password kalau nggak salah sudah pakai SHA ya, SHA yang 512 ya, password di Linux ya. Dulunya kalau nggak salah MD5. Ada juga beberapa aplikasi yang masih menggunakan MD5 ya, cuman biasanya MD5 ini nggak terlalu bagus, mudah sekali di hack ya, di decrypt lah gitu ya. Oke, substitution cipher. Salah satu contoh dari substitution cipher adalah Caesar cipher ya, yang digunakan oleh Julius Caesar ya. Ini Kaisar Romawi kalau nggak salah ya, Julius Caesar. Bukan Caesar yang itu ya, si joget-joget itu bukan. Beda lagi tuh. Beda lagi itu ya. Pada prinsipnya setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Sebagai contoh, huruf A ya digantikan dengan huruf D. Ini harusnya A kecil D kecil ya. Nanti kalau A besar ya D besar ya. Ini salah nih, D-nya harusnya D kecil. Ya, karena kalau nanti di ASCII ya, nomor ASCII-nya itu jauh banget ya. A kecil dengan D besar itu jauh ya. Nah, ini nanti dikoreksi lah ya. Jadi harusnya D-nya D kecil ya. Nah, maka transformasi yang digunakan adalah ya, jadi untuk plain-nya biasa A sampai Z ya. Untuk cipher-nya mulainya dari D, ujungnya adalah C ya. Ada contohnya nggak nih? Oh, nggak ada ya. Nah, contoh misalnya nih, kok nggak ada contoh ya? Oh, nggak ada nih. Oke, contoh dulu nih, contoh ya. Kalau misalnya saya punya huruf selamat datang ya. Nah, kalau di enkripsi ya menggunakan tadi Caesar cipher, kira-kira jadi apa nih? Selamat datang. Hurufnya jadi apa aja? S berarti jadi apa S? U ya. S berarti V ya? V atau U? STU. Kan A, oh ya, STU ya. Ini berarti bukan 3 huruf ya, 3 posisi ini. Ya benar. 3 posisi, berarti V ya. A, B, C, berarti A kan? Kalau A itu jadi B, C, D. Nah, 3 hurufnya B, C, D, A-nya nggak dihitung. Ya, jadi B, C, D. Nah, D mulainya. Berarti kalau S, T, U, V. V ya, V gitu ya. Berarti ini jadi V besar. Kemudian ini deh ya. Nah, gitulah biar kelihatan. Nah, berarti E jadi apa nih? H. F, G, H. Nah, jadi H. Kemudian L, O. M, N, O. O.
A tadi jadi D ya. Iya. Kemudian M N O P P P. A lagi jadi D, T U V W ya. W. Nah, kemudian D E F G. Nah, jadi G besar ya. A lagi jadi D, T tadi jadi apa? W. Kemudian A lagi jadi D, N O P Q, G H I J. Nah, gitu. Nah. Ya. Jadi kayak begini. Ya, setelah di decrypt nih, di encrypt. Ya. Gitu. Nanti kalau mau di decrypt ya jadi kebalikannya. Ya. Jadi 3 huruf mundur, bukan maju ya. Bukan ke depan tapi ke belakang. Ya, jangan ke depan lagi, jangan ke belakang lagi. Ya, kalau ke depan lagi V-nya bukan jadi S. Berarti S T U. Jadi U lagi. Ya, gitu ya. Nah, sekarang coba buka Linux-nya deh. Nah, di Linux ada program, masih ingat namanya TR. Buat apa TR? TR buat apa? Perintah TR. Halo. Iya Pak. Iya Pak. TR buat apa? Perintah TR. Translate apa? Ya, translate ya. Translate. Coba man TR. Nih, translate ya. Nah, sekarang gini. Misal tadi ya, kita buat filenya ya. Filenya tadi selamat datang. Atau echo aja ya. Echo selamat datang. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian di TR nih. TR gimana TR-nya? A min Z gitu ya. Kemudian D min Z A min C gitu ya. D min Z A min C. Kira-kira jadi mana? Oh, sama nggak dengan ini? Sama Pak. Nah, tuh VHO DPDW GD WDQJ. Tuh, sama ya. Nah, jadi bisa juga kita gunakan program sederhana di Linux nih. Ya. Nah, kalau nanti bisa aja kita ubah ya. Kalau Caesar misalnya cuma 3 huruf, bisa aja kita ubah misalnya jadi 5 huruf ke belakang. Jadi bedanya 5 huruf gitu. Berarti kalau A misalnya jadi B, C, D, E, F misalnya. Ya, tergantung nanti kesepakatan antara yang mengenkripsi ya atau si pengirim yang melakukan enkripsi dengan yang penerimanya. Ya. Jadi nanti harus disertakan nih, dia misalnya ngirim pesan. Ya, pesannya begini, ya. Nanti dia harus nyertakan kuncinya. Oh, kuncinya pakai misalnya tadi kalau Julius Caesar misalnya 3 huruf berikutnya, ini misalnya 5 huruf berikutnya gitu. Jadi nanti dia, atau boleh juga kita sertakan programnya ya, asal jangan programnya di interrupt juga sama orang ya, disadap gitu ya. Kira-kira begini ya. Jadi boleh juga pakai program TR bisa biar lebih mudah ya. Ini untuk Julius Caesar atau Caesar Cipher ya. Kalau sebaliknya gimana? Ada VHO DPDW mau dibalikin. Ya tinggal balikin ininya aja ya. Dibalikin atau gimana nih ininya nih? Coba. Bisa nggak? Echo TR gimana nih? Biar balik lagi ke asal. Sama ya. D kan jadi A. Kemudian C jadi Z. Bener ya? Coba sekarang tapi ini diubah ya.
ini jadi di depan ya, ini jadi di belakang. Oh ya, kebalikannya begitu. Oke, gitu ya contoh untuk Caesar Cipher. Kalau mau dicoba silakan coba dulu. Nanti kalau pakai file, misalnya pakai cat, berarti kalau file ya kita buat dulu filenya. Nano misalnya plain text.exe gitu ya. Oke, bentar dulu ya. Ini koin. Oke, kita tulis misalnya apa nih? Selamat belajar kriptografi misalnya. Kriptografi. Gitu ya. Nah, contoh aja. Simpan. Gitu ya. Nanti si TR boleh juga tuh kalau mau dibuatkan programnya ya. Misalnya programnya apa nih? Encrypt gitu misalnya ya, programnya ya. Nano encrypt. Nah, gitu ya. encrypt.esa misalnya gitu. Ya. Ini kita kasih, biasanya di mana di sini ya, nanti dicek dulu ya, karena kadang-kadang ada yang di USR bin ya, biasanya itu which bus. Saya di bin tuh ya, kalau nggak salah. Kalau yang baru-baru tuh di USR bin, dia saya nggak tahu dipindahin ke situ ya. Berarti ini jadi /bin/bus ya. Berarti di sini jadi TR, biar nggak usah mana nih? Ntar dulu, malas nulis saya. Nah, ini saya copy dulu. Oke. Nanti boleh pakai if ya. Coba bikin ininya, programnya ya. Satu ini aja, satu satu program aja. Tapi dipisah soalnya boleh juga ya, dipisah. Tapi kalau bisa di satu aja. Nanti kalau nama programnya dekripsi misalnya, nah berarti yang TR-nya diubah gitu ya. Bisa nggak coba? Tapi kalau $0 nanti diambilnya pakai part ya. Kita misah dulu aja ya, dipisah dulu deh. Ini nanti $text sama dengan $1 gitu ya. Bisa nggak nih? Encrypt. Oke ya. chmod +x encrypt.
encrypt.sh ya, encrypt.sh. Kemudian apa tadi, line text. Oh, itu enggak, VHODPDW gitulah kurang lebih ya, ada judul ya. Nah ya, sebenarnya bisa ya jadi satu program aja ya, encrypt, tapi nanti kalau misalnya jadi decrypt, nah, itu gimana ya. Tapi kalau mau dipisah dulu boleh. CP encrypt menjadi decrypt.sh. Nah, kalau mau decryptnya ya, tinggal ubah ininya aja nih. Nah, ininya diubah nih sini. Oke, sekarang ini kita simpan ke file. Nano apa nih, plain text sama tadi apa, cipher ya, ciphertext, ciphertext.txt. Nah, jadi nanti decrypt cipher gitu ya. Oh ya, cat encryptnya ini yang decrypt. Oh oke, coba ya. Nah, jadi kalau udah belajar tadi, kita kan udah belajar pemrograman shell ya. Nah, kalau ada gini-gini ya tinggal dibuatkan program shellnya ya, jadi lebih enak. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada Pak, masih nyatet dulu Pak bentar. Oh, masih nyata. Kirain masih tidur dulu. TR ini gimana Pak? D min Z ada gimana sih? Kenapa? Maksudnya? Jadi TR loh. Oh, ini kan TR itu mentranslasi Ya. ya, huruf per huruf ya. Ini sebetulnya gini ya, kan TR ya, sorry bawah TR A min Z ya, A min Z misalnya ke tadi apa, D ke min Z ya, kemudian A min C gitu kan ya. Jadi artinya satu-satu nih. Jadi kalau ada A, ini kan sama aja dengan begini nih, A B ini bawahnya ya, ini sama dengan begini, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ya. Ini yang A min Z tuh begini nih sebetulnya, cuman bisa disingkat, jadi kita nggak perlu nuliskan satu-satu ya. Kemudian D itu kan berarti gini, D E F, oh ini aja ya diambil. Nah berarti kan gini. Nah ya, di sini tinggal A B C. Nah gitu tuh, cuman disingkat ya. Oh. Gitu loh. Kemudian ini kan ada huruf besarnya sama juga ya, A min Z A min Z ya, sama juga ya. Nah ini berarti nanti ini jadi A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah gitulah kurang lebih ya. Oke, sip. Ya ini sama nih ya, ABC. Nah gitu ya. Nah, jadi nanti ini
Kalau ada huruf A nanti ditranslate jadi D. Nah ini biar saya ini ntar dulu saya, nah gitu ya. Nah gitu deh. Nih kalau ada huruf A nanti ditranslate jadi D. Kalau ada B jadi E, C jadi F, D jadi D, dan seterusnya. Gitu. Ya, benar paham nggak? Ya, Ya. paham. Kalau yang terakhirnya itu Pak, Amin C gimana Pak? Ya, A B C sama dengan ini. Ini kan A B C. Jadi setiap kali kita ngenkripsi kayak kalimat gitu formatnya sama Pak, kayak gini Pak. Ya kalau pakai Julius Caesar pakainya 3 huruf ke mundur ke belakang 3 huruf gitu. Tapi kita boleh Iya. pakai mau berapa huruf ke belakang, misalnya cuma 1 huruf aja, boleh-boleh aja. Cuman nggak dinamakan Julius Caesar, Caesar Cipher. Kalau Caesar Cipher 3 huruf ke belakang. Tapi boleh kita maunya biar nggak sama Caesar. Kalau Caesar Cipher udah banyak yang tahu misalnya. Kita pakainya misalnya biar agak jauhan tuh 7 huruf misalnya, boleh aja nggak masalah. Ya, suka-suka kita yang bikin enkripsinya. Yang penting yang mau ngedekripsi tahu ya rumusnya gimana nih ngedekripnya. 7 huruf ke belakang misalnya gitu ya. Oh, iya paham. Ya. Iya Pak, paham Pak. Oke, tadi ke programnya nih. Programnya mana tadi programnya? Nih programnya di bawah ya. Nih. Jadi untuk kebalikannya dekripsinya ya ini yang di atas. Ini di atas, ini di bawah. Kalau mau dibuatkan program ya. Loh, ini gimana sih saya? Ntar dulu, ini udah dimasukin teks tapi teksnya nggak dipakai variabelnya. Maaf. Jadi ini maksud saya ini jadi teks ya. Yang decrypt juga sama. Nah, kan udah dimasukin ke teks. Jadi ini jadi teks gitu ya. Saya clear dulu deh. Clear cat encrypt. Nah ya, kemudian ini decrypt. Nah gitu. Ini kan Pak, Ya. Pak, Kenapa? ini kan kan dienkripsi kan biar kita ngirim tuh kan aman gitu kan maksudnya. Iya, biar nggak orang bisa baca, nggak mudah baca gitu loh. Iya. Nah, Nanti kan pas dibuka kan pakainya apa? Harus tahu ininya rumusnya juga kan? iya, jadi kita maksudnya ngirim rumusnya ya ke yang kita tuju. Nanti misalnya lewat telepon, atau ini nanti buka rumusnya gini ya, gitu loh maksudnya. Takutnya yang nyuri filenya ini tahu rumusnya juga. Ya bisa juga, kan banyak. Kan ada tadi ada yang disebut cryptanalyst. Dia yang nyari-nyari ini kira-kira rumus. Ya pas perang juga begitu. Kan ada yang istilahnya tukang sandinya ya. Tolong kirim ini pas perang nih, tolong kirim. Nah, nanti kan dari pihak musuh nanti ada juga yang nyadap, itu kayaknya lagi ngirim pesen nih, coba sadap. Nanti ada juga yang tugasnya menganalisis nih, ini kira-kira sandinya apa ya gitu. Itu ya pasti kemungkinan bisa orang bisa baca ya bisa saja, tapi kan tidak mudah. Bukan tidak bisa ya, tapi tidak mudah. Ya, itu. Jadi kita tujuan enkripsi agar orang tidak mudah baca, sebetulnya bukan tidak bisa baca juga, bisa saja kalau dia nemu tadi algoritmanya ya, tapi tidak mudah kan gitu loh. Ada yang mungkin bisa sejam bisa ketahuan, bisa, tapi bisa jadi juga baru ketahuan 3 bulan lebih misalnya, karena saking rumit algoritmanya bisa saja
Ya, apalagi kalau misalkan tadi kuncinya panjang tuh 512 bit. Nah, kan lebih susah lagi. Ya, gitu ya. Cuman kalau sekarang yang saya lihat ini nggak pernah dipakai-pakai ya. Dulu waktu masih zaman email itu masih ada orang yang ngirim kayak semacam kunci publik ya. Kunci publik di bawah emailnya biasanya nih, ini kunci publik saya. Jadi istilahnya nanti kalau mau ngirim sesuatu pakai kunci publiknya dia tuh. Ya, jadi yang bisa buka yang punya kunci privatnya. Gitu. Biasanya gitu ya. Tapi kayaknya sekarang jarang orang nyertakan apa namanya, nanti pas belajar kripto yang itu ya, yang kunci simetris dan asimetris tuh ya. Tapi kayaknya saya jarang lihat sekarang ya. Dulu waktu masih zaman email tuh sering-sering tuh si apa namanya, si yang ngirim email itu di bawahnya nyertain kunci publiknya dia ya. Kalau sekarang kayaknya udah mulai jarang ya, nggak, udah orang udah mungkin wah sudahlah nggak usah ada rahasia-rahasiaan kali gitu ya, barangkali. Pak, mau tanya Pak, Ya, tapi luar materi nih Pak. apa? Ini laptop saya kenapa ya Pak? Otomatis ngegedein volume Pak, jadi nggak bisa ngetik karena Volume apa nih? apa? Suara? Terus, iya. Tiba-tiba gede gitu. Kayak, iya. Jadi ketika kita ngetik itu nggak bisa Pak. Macet kali. Sama perintah itu. Keyboardnya kali. Keyboardnya kali ke apa? Keyboardnya minta ganti. Enggak, maksudnya gimana nih, Arif? Tiba-tiba enggak kok hubungannya ke apa, ke ngetik tuh gimana? Aduh, nge-lag nih. Halo, halo. Apa? Oh, Masih ada Pak kita Pak. enggak, tadi kayak berhenti gitu. Iya di sisi saya juga Pak. Gimana? Siapa, Arif ya? Aldi. Aldi Oh, Pak. Aldi. Gimana, Di? Jadi nggak bisa ngetik saya Pak. Coba bisa di-share nggak gimana sih? Saya nggak paham juga. Karena maksudnya hubungannya kok jadi nggak bisa ngetik ketika suaranya besar gitu? Bukan Pak, jadi Tadi delay. jadi kayak si tombol volumenya itu terus dipencet gitu Pak, jadi tombol lain nggak masuk perintahnya gitu Pak. Oh, gitu. Keyboardnya itu Keyboardnya kepijit, nggak kepijit tapi enggak. Iya Pak, saya contohin nih Pak, kalau saya pencet sekali nih tuh otomatis kan kayak gitu. Itu dia nggak balik lagi kali tombolnya, ada yang ganjel. Tahu Pak. Biasa kerikil tuh biasa. Kalau enggak, ya kalau enggak apa namanya, pernya kali mungkin ya. Kan kayak ada per atau pakai kawat tuh. Ya, tombol keyboardnya biasanya silikon Pak. Silikon keyboard. Ya mungkin silikonnya udah nggak lentur, bisa jadi. terus ini Pak, kalau saya kan pengen huruf kapital cuma satu, biasanya pakai shift kan. Nah, Misalkan saya shift S itu kan jadi kapital. Ini nggak bisa Pak. Huruf D sama huruf C nggak bisa pakai shift Pak. Harus pakai caps lock. oh. Berarti memang keyboardnya. Aldi di mana sih dipetik, Di? Di rumah Pak, Oh, di rumah di mana nih? di Sukabumi. Kabumi. Ya udah. Jauh. Kalau dipetik tinggal minta ganti keyboard ini. Kalau di rumah kayak gue mah bisa ke rumah Pak Dodi. Dari Sukabumi. Tapi pakai Atau lapor aja dulu, Aldi. Aldi pakai PC apa laptop sih? Laptop Pak. Oh, laptop. Iya. Aldi, Ya itu silikon keyboardnya kayaknya. mana Aldi yang hilang? Ya nggak apa-apa. Maksudnya gini. Atau minjem dulu keyboard inilah eksternal gitu, pakai yang USB.
atau lapor aja dulu di Iya Pak. nanti lapor ke Pak, Karidwan dulu. ya. Saya nanya ke Biar Bapak takutnya bukan baik. ada program atau Enggak, itu berlaku di ini di tertentu atau semua, misalnya pakai Gedit misalnya begitu juga, terus pakai misalnya LibreOffice begitu juga, atau tertentu aja. semuanya Pak. Kalau semua ya mungkin keyboardnya bisa jadi Iya Pak. ya. Kalau nggak keyboard ya mungkin Bisa jadi. maksudnya saya nggak tahu juga, kalau sebenarnya kalau ada Windows dicek tuh di Windows begitu juga enggak. Kalau ternyata di Windows normal berarti mungkin ada settingan di Linux ya, bisa jadi gitu. Iya Pak. Karena Tapi nggak selalu gitu Pak. Kadang-kadang kalau yang volume ini, kalau yang shift ini permanen. 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 Takutnya Berarti saya keyboardnya pencet di- apa gitu Pak. Jadi Enggak, kayak gitu. Aldi Ya, apa benar, namanya ketuban air mungkin. laptopnya baru atau enggak? Baru sih Pak. Baru. Setahu Makanya saya. kalau baru masa iya udah ini lagi. Makanya saya juga aneh Mak, nanyain takutnya ada yang kepencet itu Pak. Ya. Ini laptop baru tapi kayak gini gitu. Tapi yang ketahuan baru berapa tombol tuh, jadi volume, shift ya, Iya. Itu Ya. doang sih Pak. itu doang ya. Itu shift kiri kanan atau kiri doang? Kiri Pak. Yang Kalau kiri. kanan kadang bagus. Oh ya. Kalau yang kanan shiftnya huruf D bisa Pak. Kalau Oh. yang C harus pakai caps lock. Ini agak susah juga. Ya. Rumit ini. Laptopnya rumit ini. Karena maksudnya nggak selalu gitu loh, itu yang bikin susah, itu nggak selalu. Kalau permanen pasti begitu terus, lebih mudah maksudnya ya, apa namanya, mendiagnosanya lebih mudah. Ini yang intermittent ini yang sulit ini, kadang iya kadang enggak gitu. Pas di kantor dilaporin Yang paling menghambat sih. di bawah bulan. Masalah. Ya nggak apa-apa, maksudnya lapor aja, kan itu mengganggu juga. Nah nanti mungkin minta solusi, bisa nggak dikirim keyboard eksternal gitu loh ya, gitu aja paling. Atau Aldi ada nggak keyboard eksternal, dicoba dulu maksudnya pakai keyboard eksternal normal Nggak nggak? ada Pak. Hah? Nggak punya. USB. Nggak punya juga ya? Oh. Oh, keyboard Portugal bisa tuh. Tolong warnet. Yang Yamaha. Iya, kalau nggak ke warnet, ke warnet numpang dulu, ini saya mau ngecek apa, ngetes keyboard gitu. Pinjam di sekolah kan pada nganggur tuh. Ya tuh. Di warnet kan nganggur tuh. Apa namanya, kalau pengen di Aldi, Iya Pak. kalau mau nyoba gitu maksudnya ya, siapa ke tetangga, temen, warnet, biar yakin gitu bahwa oh iya keyboardnya nih. Jadi kalau misalnya pakai keyboard eksternal normal ya berarti di keyboardnya ada masalah gitu. Iya Pak. Tapi kalau pakai eksternal juga begitu ya, bisa jadi di software bukan di hardware-nya gitu ya. Kalau pengen lebih yakin itu coba pakai keyboard eksternal dulu ya. Oh iya Pak. Ya, nanti baru lapor Siap, tuh, Pak. lapor bilang Siap, udah siap. udah coba ganti eksternal ternyata sama. Nah, kalau bisa solusinya itu minta dikirim gitu keyboard eksternal, gitu dah, ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Lanjut Pak. Ya, ini udah paham ya. Nanti kalau keluar di ujian udah bisa ya. Oke, ini tadi apa? Cipher. Lanjut, multiple letter encryption ya. Untuk meningkatkan keamanan, enkripsi dapat dilakukan dengan mengelompokkan beberapa huruf menjadi sebuah kesatuan unit yang kemudian dienkripsi. Nah, jadi ini ada langkah-langkah lainnya lagi nih sebelum dienkripsi ya. Ini disebut multiple letter encryption. Salah satu contoh multiple letter encryption adalah Playfair. Nanti boleh lihat di Wikipedia ya, yang lebih detailnya ya.
Private cipher ya, teknik enkripsi simetris manual dan merupakan cipher substitusi digram literal pertama. Skema ini ditemukan pada tahun 1890 oleh Charles Wheatstone. Teknik ini mengenkripsi pasangan huruf ya, biasa disebut dengan bigram atau digram. Jadi istilah tadi digram itu tadi ya, pasangan huruf, jadi hurufnya ada dua, makanya disebutnya bi atau di ya. Private cipher menggunakan tabel 5x5 ya, 5 huruf ke mendatar, 5 huruf horizontal, 5 huruf vertikal ya, yang berisi kata kunci. Untuk membuat tabel kunci, pertama harus mengisi tabel dengan huruf-huruf dari kata kunci dengan menghilangkan huruf duplikat. Kemudian tabel diisi dengan sisa huruf-huruf alfabet dengan menempatkan huruf I dan J di tempat yang sama. Ya, ini aja dulu ya. Nanti ada ini ya contohnya. Kata kunci dapat ditulis di baris atas tabel dan dari kiri ke kanan atau dalam pola lain. Normalnya begitu ya, kiri ke kanan. Untuk mengenkripsi pesan, teks dipecah menjadi digram, kelompok 2 huruf digram itu ya. Misalnya kata hello world nih, hello world. Ya, berarti dipisahkan 2 huruf E, HE ya. Lalu LL, OW, OR dan LD gitu ya. Nah, ini. Digram ini akan diganti menggunakan tabel kunci. Karena enkripsi memerlukan pasangan huruf, pesan dengan jumlah karakter ganjil biasanya ditambahkan huruf yang tidak biasa. Misalnya X. Ya, jadi kalau ada yang ganjil nih nggak ada pasangannya misalnya, ya nanti diganti dengan X ya kalau yang nggak ada pasangannya. 2 huruf digram dianggap berseberangan dengan persegi panjang di tabel kunci. Ya. Oke. Untuk melakukan penggantian, terapkan 4 aturan berikut untuk setiap pasangan huruf dalam teks. Jika kedua huruf sama atau hanya satu huruf yang tersisa, tambahkan X setelah huruf pertama ya tadi ya. Kalau nggak ada pasangannya, tambahkan X setelah huruf pertama. Jika huruf-huruf tersebut muncul di baris yang sama pada tabel, gantilah dengan huruf-huruf di sebelah kanannya. Jika huruf-huruf tersebut muncul di kolom yang sama pada tabel, gantilah dengan huruf-huruf tepat di bawahnya. Jadi kalau baris berarti di sebelah kanan, kalau kolom berarti di bawahnya ya. Jika huruf-hurufnya tidak berada pada baris atau kolom yang sama, gantilah dengan huruf-huruf pada baris yang sama tetapi pada sudut-sudut yang berseberangan ya. Di seberangnya ya, di seberangnya ya. Urutan itu penting. Huruf pertama dari pasangan terisi adalah yang terletak di baris yang sama dengan huruf pertama dari pasangan plain text ya. Oke, ini contoh nih. Asumsi contohnya akan mengenkripsi digram OR ya. Maka akan ada 5 buah kasus. Ya, pertama seperti ini nih. OR, O-nya dengan R di baris yang sama. Ya, di baris yang sama nih. Berarti tadi keterangannya apa nih? Nah, ini ya. Jika huruf tersebut muncul di baris yang sama pada tabel, gantilah dengan huruf-huruf di sebelah kanannya. Nah, berarti itu yang tadi ya. Nih. Berarti O diganti dengan Y, R diganti dengan Z. Misalnya yang sebelah kanannya Y dan Z ya. Berarti nanti ini akan diubah OR menjadi YZ ya. Nah, sekarang kalau misalnya satu kolom yang sama ya atau vertikal, berarti keterangannya yang ini ya. Jika huruf-huruf tersebut muncul di kolom yang sama pada tabel, gantilah dengan huruf-huruf tepat di bawahnya. Nah, ini ya O dan R. Ini di kolom yang sama. Berarti diganti dengan huruf di bawahnya. O diganti dengan B, R dengan Y. Misalnya yang di bawahnya B dan Y, contoh ya. Kita abaikan yang lainnya nih, huruf-huruf lainnya abaikan. Berarti OR menjadi BY. Ya.
Sekarang yang ketiga, jika huruf-huruf tersebut tidak berada pada baris atau kolom yang sama, gantilah dengan huruf-huruf pada baris yang sama tetapi pada sudut-sudut yang berseberangan ya. Barisnya sama ya, ingat. Ini kan nyilang ya. Nyilang. Nah, ini diganti dengan Z karena Z ini berseberangan tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi ini membentuk kotak. Berarti O diganti Z ini ujungnya, R diganti dengan X. Ini seberangannya ya. R diganti yang dengan berseberangan tadi ini. Ya. Gantilah dengan huruf pada baris yang sama tapi sudut-sudutnya berseberangan ya. Jadi O diganti dengan Z, R diganti dengan X. Lalu berikutnya, ini udah ya. Tinggal kita sesuaikan. Nah, ini misalnya ini berada di baris yang sama nih, tapi berdempetan ya. Maka O diganti dengan R, R-nya diganti dengan C karena tadi kalau berada di baris yang sama berarti diganti di sebelah kanannya ya. Berarti O-nya diganti dengan R, R-nya diganti dengan C jadi RC. Demikian pula ini ya, di dalam satu kolom tapi dempet nih OR. Ya, berarti O diganti I, R diganti O, jadi IO. Gitu ya. Kan diganti dengan yang ada di bawahnya. O bawahnya I, R bawahnya O. Ya, O I R O, jadi IO. Gitu ya. Ya, nah ini paham nggak nih? Enggak, Pak. Oke, kasus. Ini OR ya. Ini ada huruf OR. Ya. Kan tadi kita udah bikin pasangan huruf nih. Seperti ini misalnya. Atau HE deh. HE nggak ada contohnya ya. Nanti deh. OR dulu nih. OR contohnya tadi ya. Saya mau ini di enkripsi nih. Di transposisi ya OR. Nah, ini ada keterangannya nih. Panduannya. Ya. Ada 5 kasus. Ya. Ini ada 5 kasus. Ini kalau di dalam baris yang sama tapi tidak dempet nih. Ya, contohnya ada begini nih. Ada huruf nanti ini juga huruf nanti ya, yang bintang-bintang ini huruf juga. Tapi kita fokus di baris yang ada OR-nya. Ya, misalnya ini bisa diabaikan meskipun ada huruf ya. Kita fokus di sini, ada O Y R E kan OR. Nah, kalau ada O dan R-nya di baris yang sama, tadi dibilangnya bahwa diganti di sebelah kanan. Jadi OR ditranslate jadi Y dan Z, YZ. Sini dulu paham nggak kasus pertama? Kalau saya paham. Yang lain? Insya Allah. Ya. Nah, sekarang kalau kasusnya huruf O dan R-nya di dalam kolom yang sama, ada di dalam kolom yang sama. Ya, seperti ini. Ya, nanti bisa aja O-nya di bawah, R-nya di atas, nggak masalah. Ya, panduannya tetap bahwa diganti dengan huruf yang ada di bawahnya. O bawahnya B, R bawahnya Y, berarti OR diganti jadi BY. Paham nggak? Di bawah O apa? B, di bawah R Y. Nah, berarti jadi BY. Ya, ini satu baris yang sama. Di sebelah kanan O Y, di sebelah kanan RZ berarti YZ. Nah, ini diubah. Ya. Ini kasusnya dulu. Nanti contoh lengkapnya ya nanti belakang. Sekarang ini enggak di baris yang sama dengan R-nya, tidak juga di kolom yang sama. Ya, tapi nyilang. Nah, bikin kotak. Kalau ada gini bikin kotak seperti ini. Ini kotaknya ini nih, ya. Nih. Nah, O diganti ya oleh huruf yang berseberangan dengan dia, baris yang sama tapi bukan kolom. Jadi O bukan diganti jadi X, bukan dengan kolom yang sama tapi baris yang sama tapi seberangnya. Berarti O diganti dengan Z. R seberangnya X untuk baris yang sama, bukan kolom. Jadi R bukan diganti Z tapi ke sini, ke baris yang sama. R-nya diganti dengan X. Ya. Jadi OR kalau kita ubah sesuai panduan menjadi ZX. Ya, jadi ZX.
Kemudian ada seperti ini nih, di baris yang sama tapi dempet. Patokannya tetap ya, diganti di sebelah kanannya. O sebelah kanannya R. Ya, berarti jadi R. R sebelah kanan C, jadi C, RC. Untuk kolom juga sama. Ini dempet nih, OR. Ya, yang penting sebelah bawah O apa? I. Nah, I. Sebelah bawah R O, ya O, jadi IO. Oke, sampai di sini. Kumaha? Paham atau hampa? Berat untuk mengatakan paham. Oke deh. Ntar dulu ya. Ini oke, karena ini masih parsial nih. Ini lengkapnya nih, lengkapnya. Nah, ini ya. Oke. Kasusnya kita akan mengenkripsi teks. Nah, teksnya bahasa Inggris nih, berat ini ya. Hide the gold in the tree stump. Ya, ini contohnya ya. Ini nih. Oke. Nah, langkah pertamanya apa tadi? Bikin tabel kunci kan ya. Mana tabel kunci ya? Nah, ini bikin tabel kunci dulu nih. Tabel kunci 5 kali 5. Ya, tabel kunci 5 kali 5. Nah, ini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ya. Nah, kita buat dulu ya. Mau kata kuncinya apa? Nah, ini bikin dulu kata kuncinya. Terserah kita kata kuncinya. Ya, misalnya kata kuncinya ini play fair example. Ya, play fair example. Ya. Oke, saya bikin pakai Excel deh biar kelihatan. Ya, ini dulu. Height-nya bikin 1. Kemudian kolomnya bikin 1. Kurang gede ya. Bikin 2 deh. Kolom 2. Kemudian row-nya 2. Nah, gitu ya. Oke. Tadi kata kuncinya apa? Play fair example ya. Berarti kita tulis di sini P 5 kali 5. Ini yang gede apa nih? 32 kali ya. Oh, kurang gede. 44. Oke. Nah, gitu ya. Tadi apa? Kata kuncinya play fair ya. Kita tulis di sini PL A Y gitu ya. Ntar dulu saya gede nih, gedein. Nah, ntar saya gedein. Ntar dulu. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kotaknya 5 kali 5 nih. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Bisa nggak digedein lagi? Ntar. Color. Udah. Tebelnya di mana ya? Ntar dulu. Color. Kok nggak ada ya? Format cell, border. Nah, oke, ini saya tambahin jadi 2 deh. Biar gede ya. Nah, gitu ya. Oke. Play ya, play. Ini F ya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini harusnya apa nih? A ya, fire. Tapi karena A udah ada ya, nggak ditulis ya. Jadi nggak boleh ada duplikat ya. Jadi A-nya nggak ditulis lagi, makanya di sini ditulis A-nya kecil nih. Harusnya kan play fire example gitu ya. Tapi karena A sudah ada ditulis di sini, jadi nggak perlu ditulis lagi. Langsung ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah I. Habis I apa? R, fire. Play fire. Lalu E, example. Ya, X. Kemudian A lagi kan?
Karena A udah berarti nggak ditulis lagi. Habis itu M. Lalu P. P ada nggak P? Udah ada di sini P. Nih. Ya, L juga udah ada. E udah ada. Jadi PLE nggak usah ditulis lagi. Ya, gitu. Nah, lanjut. Berarti ini sudah kata kuncinya, lanjutkan dengan alfabetnya. A, B, sampai Z. Ya. Nah, cuman A lagi kan, A-nya udah ada berarti nggak perlu ditulis, langsung huruf B. Lalu C kan, lalu D, E udah ada, nggak perlu, F udah ada juga ini, ya. Lalu G, habis itu apa? H, ya. Nah, habis itu apa? I, tapi I udah ada, ya. Kemudian J juga, di sini keterangannya J itu sama dengan I, berarti nggak perlu ditulis juga. Ya, kemudian berikutnya adalah apa? K, ya, IJK, L udah ada nggak ditulis lagi, M juga udah, baru berikutnya N, lalu O ya, P udah, yang di sini P, kemudian Q, habis Q R, R-nya udah di sini, ya, kemudian S, Q R S, ya, lalu T, lalu U, lalu V, lalu W, lalu X udah ada, Y udah ada, terakhir adalah apa? Z. Nah, gitu. Jadi ini tabelnya nih. Ya, tabel kuncinya tuh ini. Play, fire, jadi fire ya. X, M, B, C, D, G, H, K, N, dan seterusnya sampai Z. Gimana? Bikin tabelnya paham nggak? Halo? Paham saya Pak. Insya Allah. Paham. Saya mau tanya Pak. Ya, ikutin dulu ya. Allah. Nanti kita kasih contoh lagi ya, kasih contoh lagi. Ini contoh tadi ya. Kenapa ini kok jadi play, ininya A-nya kok dikecilin? Nah, maksudnya itu ya, karena ini A-nya udah nih di sini. Jadi ini biar kita tetap bacanya play, fire, fire ya, fire, example, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, sebetulnya gitu ya. Cuman yang double-double nggak usah ditulis 2 kali gitu ya. Nah, ini jadi di sini. Oke, langkah berikutnya membuat pasangan huruf nih. Tadi hide the goat ya, H I D E T H E G O L D I N T H E T R. Kemudian apa? Nah, ini kenapa X nih? Karena E-nya 2 ya. Kan 3, TR udah Nah, ini nggak boleh nih 2 gini, E-nya yang 1 diganti jadi X ya. Kemudian E-nya ini tapi E-nya digeser ya, jadi ES nih, ES ya. Yang 1 E-nya karena ini double gini, ini ganti X. Jadi ini digeser lah ya, geser, ini ganti X, ES, TUMP. Nah, gitu ya. Tuh. Jadi hide the gold ya in the tree, karena E double ini jadi X. Ya, stamp. Oke, untuk buat pasangan hurufnya gimana? Paham nggak? Insya Allah. Insya Allahnya pelan banget. Insya Allah. Allah Pak. Oke, sekarang baru proses enkripsinya. Yang HI dulu ya, HI ini. Ini dienkripsi nih. HI jadi apa kalau melihat ini ya? H itu mana? H. Ya, I-nya di sini ya. Ini enggak enggak satu baris dengan I, enggak satu kolom juga. Enggak ada nih I di sini. I-nya di sini. Ini berarti apa? Nyilang ya. Nah, kalau nyilang berarti bikin kotak gini. Gitu ya. Berarti H jadi apa? B seberangnya. I jadi M seberangnya nih. Nah, bikin kotak. Ya. H jadi B, I jadi M. Jadi HI itu menjadi BM. Ya. Nih, karena ini apa?
tidak satu baris, tidak satu kolom, seberang, bikin kotak. Ya, ganti dengan seberangnya. Ya, H ganti jadi B, I ganti jadi N. Jadi HI jadi BN. Oke, lanjut. DE ya. Nah, DE kita lihat sesuai tabel kunci ini satu kolom. Ya. Berarti D diganti di bawahnya O. E diganti jadi D, bawah E kan D, bawah DO. Ya, jadi OD. Nah, bukan DO. Kalau OD apa? Ini Kamal nih, OD nih. Overdosis. Ini kalau Kamal bukan overdosis narkoba, ini Kamal beda nih overdosisnya nih. Diagnosis. Ya, paham ya? Obat. Jadi ini satu kolom nih, tapi dempet nggak apa-apa. Ya, mau satu kolomnya dempet atau enggak, yang penting ini diganti di huruf bawahnya. Huruf bawah D ini O. Huruf bawah E itu D, jadi OD. Ya. Gitu ya. Lanjut lagi. TH. Nih, TH mana? TH. Nah, ini juga tidak satu baris, tidak satu kolom. T dengan H. Seberang. Jadi apa namanya? Silang ya, jadi bikin kotak juga. T jadi Z, seberangnya T itu Z, seberangnya H itu B, berarti jadi ZB. Ya, jadi ZB. Nah, gitu ya. Lanjut. EG. Ya. EG. EG juga sama nih. Ya, silang, jadi bikin kotak. E jadi X, G-nya jadi D. XD. Ya. Oke, yang berikutnya saya nggak ini habis EG ya. EG mana? EG. EG habis EG OL. Coba OL jadi apa OL? Sesuai tabel. NA. Ya. NA. Ya, bener ya. Kan ini O, ini L nih, bikin kotak. Seberang dari ON, seberang dari L adalah A. Jadi N, NA. Wah, pintar. Siapa tuh? Ninjas bukan saya, Pak. Acep. Aduh. Tapi suaramu jelas, Mal. Oke, lanjut Pak DI. Kamal suruh jawab, Pak. Hah? Jangan, Pak. Kamal suruh jawab. Coba DI sekarang. DI jadi apa? DE. Ya, DI ini juga sama kotak ya. Jadi B dan E ya, ini kotaknya. BE. Bukan BLE ya Pak Ohia. Ya, BE. BE ya. NT. KU. KU. Mana N? T-nya mana sih? Oh ini. Oh iya. Ya, jadi KU. Wah, udah pinter nih. Ya. HE. HE. Nah, berarti DM. TR. UI. Nah. EX. Nah, ini EX gimana nih? XM. X. XM ya. Coba bener nggak? X mana? Itu tadi sebelum, Pak. Hah? Ada? Nah, Oh iya, bukan. EX. Oh ini. Nah, XM ya. XM. sama kayak yang turun ke bawah itu berarti ya. Ya, tapi ini ke kanan. Ukuran baju itu ukuran baju, Pak. Ukuran baju. Oke, ES nih. ES katanya jadi MO. Kenapa? ES ya, MO. Ini udah yang lain udah yang aneh kayaknya nih ya. TU. Nah, TU gimana jadi UV kayak ini ya, kayak EX nih. MP mana M? Oh ini MP. Nah, jadi IF ya. Ya. Nah, jadi hasil enkripsinya ya tadi apa? Ya tinggal diurutkan tadi ya. Jadi BMODZ, BXDNA, BEKUD dan seterusnya lah gitu ya. Bekut. Bemet. Ya, ini hasil enkripsinya. Ya. Paham nggak nih? Kalau nggak Ngapain, Mal? contoh lagi nih. Apa itu Kamal? Tahu kamu. Rahmat. Aduh. Sudah di Allah. 5 huruf Pak ya? Kenapa? Sudah dienkripsi jadi 5 huruf. Bebas sih kayaknya ini. Bebas. Ya.
Kalau digabungin boleh Pak? Kenapa? Digabungin jadi satu tanpa spasi. Boleh aja. Tapi kan nanti kalau udah dibalikin dia kan tahuan lagi. Oh, Ya. iya. Oke ya. Udah. Nggak perlu dicontoh lagi ya. Paham nggak ya? Paham Pak. Paham lah ya. Ya. Allah Pak, paham yang tadi. Yang tadi yang nggak paham, tanya Kamal aja ya. Makin Kadang. suram Pak. Ayo mal. Bapak. Hah? Oke, sekarang single key cryptography ya. Single key cryptography dikenal dengan istilah symmetric key cryptography. Pada jenis kriptografi ini, enkripsi dan dekripsi data terjadi dengan menggunakan sebuah secret key. Ya, jadi secret key untuk enkripsi dan secret key untuk dekripsinya satu buah saja, sama ya. Pengirim dan juga penerima harus memiliki secret key. Beberapa algoritma secret key telah dikembangkan, diantaranya yang tadi ya, ada DS, 3DES, IDEA ya. Nah, ini ilustrasinya. Ya, ada plain text. Ya, dienkripsi menggunakan secret key. Ya, jadi ciphertext. Kemudian didekripsi lagi menggunakan secret key, di mana kunci antara enkripsi dan dekripsinya sama kuncinya ya, diubah jadi plain text ya. Ini contoh nih pakai OpenSSL ya. Ini contohnya, nanti di praktikum aja ya. Ini contohnya bisa pakai OpenSSL. Ini pakai misalnya contohnya pakai DS3 nih ya. Jadi ini melakukan enkripsi ya, menggunakan algoritmanya DS3, inputnya data txt, outputnya data.txt.nc ya. Nanti akan ditanya passwordnya. Nah, passwordnya itu jadi itu ya secret key-nya ya, berupa password. Jadi passwordnya nanti kasih tahu ke yang mau dekripsi, ini passwordnya ini gitu ya. Sedangkan untuk mendekripsinya ya sama, pakai MINDE nih bedanya ya. OpenSSL encryption MINDE, jadi sama aja dengan dekripsi. Algoritmanya DS3, inputnya berarti dibalik. Ini outputnya ya, gitu. Jadi passwordnya harus tahu nih. Sekarang ada public key. Kalau tadi single key ya, sekarang public key cryptography. Public key cryptography menggunakan sepasang kunci atau pair of keys, bukan sebuah kunci sebagaimana dalam secret key cryptography untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi ya. Dalam proses ini sebuah key digunakan untuk enkripsi dan key yang lainnya digunakan untuk dekripsi. Ya, jadi ada kita nanti masing-masing orang itu punya dua buah kunci, private key dan public. Private key dipegang oleh kita sendiri, public key-nya kita sebarkan ke orang-orang. Ya, gitu. Jadi ada orang mau ngirim data yang sifatnya rahasia, nanti dia akan mengenkripsi menggunakan public yang kita punya. Public key. Ya. Jadi public key-nya public key yang orang yang dituju ya. Nah, jadi ketika nanti si orang yang dituju nerima, dia akan buka pakai private key-nya. Pasangannya berarti. Jadi seolah-olah kita punya dua pasang kunci lah. Jadi ada kotak katakanlah digembok ya. Ini ada public-nya, public key-nya, ada private. Itu harus matching istilahnya ya. Kalau nggak match itu nggak akan kebuka, kira-kira gitu ya. Dalam proses ini sebuah key digunakan untuk enkripsi dan key yang lainnya digunakan untuk dekripsi ya. Proses ini dikenal dengan istilah asymmetric cryptography karena kedua key tersebut diperlukan untuk melaksanakan proses enkripsi dan dekripsi, dan kedua key berdasarkan algoritma yang berbeda. Dalam public key cryptography, satu key ya didistribusikan secara bebas ke pengguna lainnya. Key ini disebut public key dan digunakan untuk enkripsi. Dan kunci yang satunya lagi disebut private key, digunakan untuk proses dekripsi dan hanya disimpan atau dipegang oleh si pemilik. Ya, jadi private key-nya dipegang
oleh si yang orang yang tuju ya. Jangan didistribusikan, nanti kunci kita ketahuan ya. Nah, data yang dienkripsi dengan public key dapat didekripsi hanya dengan private key yang bersangkutan. Sebaliknya, data yang dienkripsi dengan private key hanya dapat didekripsi oleh public key yang bersangkutan ya. Algoritma yang populer dari asymmetric encryption adalah RSA. Tadi sudah disebutkan juga ya. Ini ilustrasinya. Plain text dienkripsi menggunakan public key. Ya, jadi ciphertext didekripsi menggunakan secret key atau private key. Nah, jadi ada dua buah kunci. Ya, satu untuk enkripsi, satu untuk dekripsi. Udah deh, selesai. Jam 2:30. Ya. Kita sampai jam berapa harusnya? Pas ya, 2:30 ya? Pas, Pak. Ya, Pak. Udah selesai, Pak. Ya. 3 Pak. Sampai jam 3 ya? 3. 4, Pak. Kurang 2 menit, Pak. Sampai buka aja nggak apa-apa Pak. Sampai buka. Kalau sampai buka sih nggak apa-apa. Kamal kayaknya berat banget gitu loh. Oke. Yaudah, ini nanti ya praktikum untuk ini yang single key dan asimetrik ya. Simetrik dan asimetrik itu berarti pekan depan ya praktikumnya. Oke, ada yang ditanyakan? Kamal? Katanya mau nanya Pak. Siapa? Siapa yang nanya? Gigi. Oh, Gigi mana Gigi? Gigi. Gigi tadi. Itu yang I sama dengan Gigi. J itu yang di apa namanya? Gimana itu, Pak? Ya, itu udah ketentuan. Itu dari sananya ya? Ya, Pak? udah ketentuannya. Ya, karena kan jumlah alfabet kan 26. Ya. Sedangkan kotaknya jumlahnya cuma 25. Hmm, Jadi biar pas 25, nah itu I dan J-nya dianggap sama. Ya, biar masuk istilahnya ya. Tapi itu emang sudah ketentuan rumus dari si pembuat algoritmanya ya. oh, gitu ya, Pak. Berarti Ya. apa kalau misal I sudah ada, J dianggap sudah ada. Ya, betul. Baliknya, Pak. Ya. Oh, ya. Jadi I dan J dianggap sama lah gitu. Jadi kalau ada yang pakai huruf J, berarti I itu. Ya, dianggap huruf I. Gitu. Karena I dianggap J. Ya. Gitu ya, Pak. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Siapa? Oh ya. Itu Firman. Firman. Monggo. Firman. Ya, monggo. Itu untuk kata kuncinya itu bebas apa bagaimana, Pak? Kata kunci bebas, kita yang nentuin. Tapi nanti Misalkan- ini istilahnya nah saya belum pernah ngedeskripsinya sih ya, yang ini ya. Bebas man. Selalu Tapi bebas menggunakan. sih, ya. Bebas. Saya belum coba ininya ya, ngebaliknya ya. Coba di wiki ada nggak ngebaliknya ya. Tapi ini bebas, ya. Misalnya nanti tadi ini selamat belajar kriptografi, ya. Misalnya kata kuncinya apa nih? Boleh aja kriptografi misalnya, boleh. Ya, jadi ditulis dulu di sini K I R gitu ya. I P. Nah, berarti kan I-nya udah ada nih J. Ya kan? Nah, I sama J. Nah, I-nya udah, nanti berarti J nggak usah ada lagi kan. Krip T O G, R-nya kan udah ada tuh. Nah, kayak gitulah. Ya. Jadi boleh bebas. Ya. Masih, Pak. Ya. Saya mau tanya lagi, Pak. Ya. Kalau kan tadi I sama dengan J ya, Pak. Ya. Berarti apakah I sama J itu boleh disubstitusi sewaktu-waktu, Pak? Iya. Kita itu. Iya, jadi Boleh. kalau ada J dianggap I. Pakai huruf I jadinya. Kalau misal kan ini play fire example ya, Pak, contohnya, Iya. Pak. Ya. Kalau misal gimana ya ngomongnya? Kalau misal yang di pertama itu udah enkripsinya udah dapat I. Terus di selanjutnya itu dapat I lagi, tapi yang di kedua itu diganti J, nggak apa-apa berarti, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi J-nya sudah dianggap I juga. Gitu. Jadi ke huruf berikutnya. Ya. Berarti kalau di satu enkripsi itu kalau pakai I aja, kalau J aja gitu, Pak? Iya. Maksudnya, Pak? Tapi biasanya I yang dipakai.
Oh, nggak boleh pakai dua-duanya ya, Pak? Nggak boleh, nggak akan muat nanti. Oh, Pokoknya harus ada 2 huruf yang dianggap satu. Kan alfabet 26 jumlahnya, sedangkan kotaknya 25. iya, Pak. Ya kan? Ya. Ya. Oke? Sudah? Oke, Pak. Ya. Jadi nanti kalau ada ujian teori, ini salah satu yang keluar nih. Ya. Termasuk apa? Tadi yang bisa jadi yang sesar cyber ya, sesar cyber. Oke, kalau gitu ya. Berhubung Kamal sudah ngantuk berat ini. Enggak pak, agak miring aja saya pak. Apa miring? Udah Oke, diapain gitu. aja, Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terusin. Udah oleng. Oke ya, kita cukupkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.